Indonesia punya lebih dari 1.000 bahasa daerah, tapi sejak 28 Oktober 1928, para pemuda sepakat memilih satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Dan pilihan ini bukan kebetulan. Pada masa itu, bangsa Indonesia yang dulu masih bernama Hindia Belanda punya ratusan suku dan bahasa, mulai dari Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Bali, dan banyak lagi lainnya. Semuanya punya bahasanya sendiri. Nggak cuma bahasa asli suku Indonesia, tapi ada juga bahasa Arab yang dipakai dalam beragama, bahasa Belanda untuk administrasi, ditambah bahasa daerah yang digunakan di lingkungan lokal. Nah, keragaman-keragaman yang seharusnya jadi kekuatan ini justru saat itu dimanfaatkan Belanda yang menerapkan politik pecah belah, yaitu dengan memanfaatkan perbedaan untuk mencegah persatuan. Karena itu, para pemuda sadar bahwa bangsa ini butuh bahasa bersama. Bukan bahasa etnis mayoritas, tapi bahasa yang bisa diterima semua orang. Pilihan akhirnya jatuh pada bahasa Melayu. Dari sinilah lahir bahasa Indonesia, yang kemudian disepakati dalam Sumpah Pemuda 1928 sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia dipilih bukan karena bahasa daerah lain tuh nggak penting. Kalau saat itu para pemuda memilih satu bahasa etnis dominan, misalnya Jawa, itu justru akan menyingkirkan kelompok lain dan menimbulkan rasa bahwa Indonesia tuh hanya milik mayoritas. Sebelum dijadikan bahasa nasional, bahasa Melayu sudah lama dipakai sebagai lingua franca atau bahasa perantara antara pulau dan suku. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perdagangan, serta dianggap paling mudah diterima secara luas. Setelah merdeka, bahasa Indonesia diakui secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara yang dipakai dalam pemerintahan, pendidikan, dan seluruh kehidupan berbangsa. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tapi simbol persatuan dan identitas Indonesia.